masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai ASI, air susu ibu, dan di sini sudah ada Mona Ratuliu yang anaknya sudah 3 dan semuanya diberikan ASI eksklusif. Betul. Iya, saya mau dengar pengalamannya dong. Kok bisa sampai menyempatkan? Sementara kan Mona sendiri sibuk sebagai artis dengan kegiatan lain lah. Gimana cara membaginya? Sebenarnya saya di sini mewakili komunitas juga, Pak. Oh, silakan. Ya, Dari mana? ini komunitasnya mungkin komunitas baru karena saya memang menciptakan komunitas ini namanya nggak biasa supaya ibu-ibu jadi lebih ngeh gitu, lebih apa ya, lebih aware gitu ya. Ayah-ayah juga lebih aware. Ini nama komunitasnya adalah Ibu-ibu Pendukung ASI yang belum move on. Disingkat? Anak saya udah gede sih, yang pertama umur 12 tahun, yang terakhir masih 2,5 tahun sih. Cuma udah nggak ASI, tapi ibu-ibu pendukung ASI yang belum move on. Ini untuk mensupport para ibu-ibu yang lain. Singkatannya ini luar biasa, yaitu BUSI BEMO, Pak. Oh. Ibu-ibu pendukung ASI, ya kan? Yang belum move on. BEMO, belum move on gitu. Tapi walaupun kita udah nggak kasih ASI lagi, kita dukung para orang tua lain, ibu-ibu yang kasih ASI gitu, Pak. Ini BUSI itu kan salah satu part terpenting juga dalam kendaraan. Sementara BEMO itu kan kendaraan umum yang kayaknya klasik gitu ya, Pak. Ini masalah ASI apa BUSI BEMO sih, Pak? BEMO tuh kalau dilihat dari atas kayak sendal jepit jalan, Pak. Segitiga gitu, iya. Oh gitu ya? Iya. Gimana Bapak kalau misalnya ada komunitas namanya BUSI BEMO gitu, Bapak kira-kira mau masuk nggak? Gimana Bapak? Saya sudah punya BUSI. Oh, tapi bukan BUSI BEMO kan? Bajai, Pak. Gitu. Jadi, silakan. Iya, buat saya sendiri tadi kan udah diungkapkan bahwa ASI itu banyak sekali kegunaannya. Tapi buat saya memberikan ASI itu wujud kepedulian pada dunia, Pak. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu ya? Iya, bentuk tanggung jawab dan bentuk kepedulian, bentuk kontribusi juga ibu pada dunia. Yang pertama pastinya pada bayinya. Iya. Pada bayinya, bayi itu simbol dari generasi masa depan. Iya. Masa yang akan datang. Jadi kalau kita kasih yang terbaik, asupan yang terbaik untuk generasi masa depan, minimal anak kita gitu ya. Itu pastinya kita juga berkontribusi kepada masa depan dunia. Apalagi para ibu yang ASInya mungkin lebih dari cukup gitu ya, sehingga bisa mendonorkan kepada orang lain dan akhirnya anak-anak lain mendapatkan manfaat yang sama dengan bayinya, itu luar biasa ASI tersebut sekali. Ya. Betul. Itu karena dengan kita peduli maka akan lahir yang namanya generasi-generasi yang lebih baik lagi dibanding dengan kitanya sendiri. Betul. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peduli pada diri sendiri. Karena dengan kasih ASI itu kan mencegah meminimalisir penyakit lah ya. meminimalisir resiko terkena kanker pada ibu. Iya, bisul. Bisul, Pak. Bisul enggak ya? Enggak, Pak Denny. Saya mengada-ada, maaf, silakan. Kebanyakan makan telur kali, Pak. Iya, bisul, itu Pak. telur. Maaf ya, mungkin Bapak salah browsing gitu, Pak. Telurnya. Pada diri sendiri itu udah gitu katanya mencegah osteoporosis juga, bener ya? Iya. Osteoporosis juga. Udah gitu kalau ibu melahirkan itu kan rahimnya membesar tuh. Katanya kalau kasih ASI, rahimnya cepat langsingnya. Cepat mengecil. Konon kabarnya juga jadi cepat langsingnya. Kalau saya sih enggak sih. Tapi kan tergantung. Jujur aja, Pak. Yang pertama udah 12 tahun, waktu dulu dikasih ASI eksklusif selama berapa bulan? Yang pertama umur 12 tahun, waktu itu ASI eksklusif tuh masih 4 bulan. Oh, masih 4 bulan. Masa peralihan dari 4 bulan. Karena inflasi kemudian, kan, jadi ASI harus jadi 6 gitu bulan ya? gitu Iya naik. benernya gitu. kayak duit ya, Pak ya? Iya. Dulu ASI eksklusif 4 bulan, jadi anak pertama saya ASI eksklusifnya 4 bulan. Itu eksklusif tandanya nggak dapat asupan apapun selain ASI. Selain hanya ASI saja. Yang kedua, tapi ASI terus, anak pertama saya sampai 1 tahun. Itu juga karena informasi-informasi yang didapat agak kurang, jadi pemberian ASI-nya yang support juga nggak begitu banyak. Terus kalau begitu anak kedua dan anak ketiga kan udah banyak tuh komunitas-komunitas ibu yang mensupport ibu lain yang menyusui. Jadi anak kedua saya dan anak ketiga ASI eksklusifnya 6 bulan dan lanjut terus sampai 2 tahun. Kalau ASI online nih, ini sebenarnya jual dagangnya caranya gimana, Pak? Karena kan kalau ASI itu kan kalau misalnya kita mendonorkan ASI, apalagi donor ASI-nya ke rumah sakit ya kan, udah jelas tuh sterilitasnya, udah gitu wadahnya di mana, nyimpennya di mana, misalnya nyimpennya di kulkasnya bersih atau enggak, itu baru cara penyimpanan dan lain-lainnya. Suhunya kan harus dalam suhu tertentu ya. Benar. Nanti kalau misalnya ASI online, si kulkasnya nanti kalau mati lampu cair dibekuin lagi, kita nggak tahu. Saya boleh bicara, Pak? Boleh, ya? silakan. Baiklah, saya dari susunan survei keren ala Cak Lontong.
Disingkat apa tuh? Susu kacang. Oh. Salam lembar. Pada dasarnya susu itu ada 2. Susu. Su yang pertama. Loh bukan. Oh, bukan. Karena kalau 1 kan su. Oh, kalau su. 3 su. Kalau 4 susu. Jadi susu itu 2. Iya, 2 su berarti. Iya makanya. Iya. Tapi banyak hal yang Anda mungkin tidak tahu apa yang ada dalam ASI. Yang dalam ASI? Ini fakta-fakta ASI yang ingin saya sampaikan ya. Iya. Bagi seorang ibu yang menyusui, itu energi yang dikeluarkan setiap hari itu sama dengan lari 1,6 kilometer. So tahu. Ini faktanya. Ini ada survei yang dilakukan. Nah, survei. Anda yang melakukan survei itu? Enggak juga sih. Tapi saya yang lari 1,6 kilo saya. Jadi kalau dalam 2 hari, ibu itu sudah lari 3,2 kilo. Iya. Jadi kalau dalam sebulan, tinggal mengalihkan saja. 1,6 kali 30 hari. Bisa Berarti sampai 48 kilometer. Iya. Itu bisa hilang tuh ibunya. Udah nyampe mana dia ya? Nah, makanya bapaknya harus ngawasin makanya. Jadi kalau selama sebulan si ibu ini menyusui di Jakarta, sebulan kemudian dia udah ada di Kerawang ya. Kayaknya gitu. Yang kedua, Anda tahu nggak bayi itu punya insting untuk bisa menemukan payudara ibunya sendiri. Oh iya, saya tahu kalau itu. Jadi kalau ibu payudaranya hilang, Ya. bayinya aja yang suruh nyari. Gitu. Itu namanya inisiasi menyusu dini. Itu. Jadi ketika si lahir, itu langsung si anaknya disuruh disimpan, anaknya langsung nyari itu air susu ibu. Ternyata pas dilihat, pakai GPS dia. Dan pantesan cepet. Ya zaman canggih nggak gitu juga, keles. Dan ketiga Pak, Anda tahu nggak harga ASI itu kalau kita hitung itu per liternya Per liternya berapa? dibandingkan dengan minyak, Iya. itu dia lebih mahal 262 kali 262 kali. daripada harga minyak. Harga minyak kan sekarang 7.800. Nah, itu ukuran negara tertentu, enggak ini secara internasional. Internasional. Karena kalau harga minyak internasional kan ukurannya per barrel. Per barel. Barel. Internasional ini Pak, barel mah orang sini. Jadi per barrel. per barel. Iya. Yang keempat, Wow. Anda tahu nggak 3/4 ibu itu memproduksi susu lebih kanan, yang kanan ini lebih banyak Lebih daripada banyak. yang kiri. Kenapa Makanya sih? Masa sih? Iya, Karena kidal kali. nggak ada kaitannya Pak, susu, payudara nggak ada kidal Pak. Kanan kiri fungsinya sama. Nah, kalau yang sebelah kiri lebih besar, belum tentu banyak isinya. Nah, saya lanjutkan. Ternyata ukuran payudara itu tidak ada pengaruhnya dengan ASI yang diproduksi. Produksi. Iya. ASI itu jangan Anda kira hanya keluar dari satu titik lubang ya. Oh iya. Tapi dari banyak lubang. Iya, saya Mencar tahu ya itu. berarti, mencar. Ini orang pakar payudara jangan. Ini karena ada Detail penelitian. sekali Anda itu. Begini. Untuk menjadi pakar, Anda memang harus menyukai dulu. Betul. Supaya Ketika Anda menyukai, berarti Anda Menikmati. punya kecenderungan untuk bisa meneliti. Iya. Bilang Trust me. aja kecenderungan Ya. untuk membeli. Nah, ini lain lagi, saya belum ke arah yang online ya. Belum. Terus bayi itu bisa mengenali ibunya, itu dari bau ASI-nya. Dari baunya ya. Emang beda-beda itu, Cak. Setiap ibu. Beda. Sama kayak bau keringat. Orang juga beda-beda kan. Beda. Jadi yang paling penting saya mendapatkan satu pencerahan di sini. Bukan masalah si ASI-nya sendiri sebenarnya. Walaupun ASI itu memang banyak kandungan-kandungan yang asupan untuk si bayi yang sangat luar biasa. Tetapi bagaimana pandangan si ibu dengan si anak ketika bertemu, ketika dia menyusui. Sebenarnya itu yang paling energi yang tersalur iya, itu, Pak. itu. Bagi ibu sendiri menyusui itu menghilangkan stres. Justru ketika menyusui itu stresnya ibu Betul. hilang. Dan Anda tahu nggak, air susu pertama yang keluar itu justru yang paling bagus. Ya, Makanya kolostrum. saya nggak pernah melewatkan Kolostrum. itu. Oh. Maksudnya untuk bayi. Iya, untuk bayi. Masa diminum sama lu? Makanya saya, maksudnya Iya. saya bilang jangan sampai itu dilewatkan untuk bayinya. Gitu loh, saya tekankan di situ.
Karena itu banyak mengandung kolostrum. Iya, itu saya Itu kebayang. itu bagus. Dan fakta berikutnya Pak ya, ini saya mau bicara tentang melangkah yang ke online. Nah, Jadi ASI itu pada prinsipnya baik dan sangat baik untuk bayi. Betul. Tapi ketika kita sudah melakukan ini secara online, nah itu tadi ada rambu-rambu yang benar-benar harus kita perhatikan. apa saja itu? Misalnya, menurut ini penelitian yang dilakukan teman saya yang bekerja di Nationwide Children's Hospital, Oh, ini di Amerika Serikat. 89% ASI yang dibeli melalui internet itu berpotensi terkontaminasi. Jadi ada resiko terkontaminasi karena kemungkinan besar disimpan pada suhu yang tidak direkomendasikan. Mungkin dia nyimpennya di suhu naga atau suhu yo, itu tuh nggak direkomendasikan. oh ini, iya. Lu acai. Iya, Suhu acai. su acai. Berikutnya Pak, yang Berikutnya. rawan itu ketika dicampur-campur Pak. Dan ini yang bahaya. Dioplos maksudnya? Iya, seperti yang dikatakan Cipan tadi, hanya untuk keuntungan akhirnya dicampur. Dengan harapan toh bayinya nggak tahu, Ya iya bayinya nggak tahu. makanya ini Iya. yang rawan. Masa tega dicampur, Pak? Kesannya saya yang nyampur gitu Bukan. ya? Nggak masa ada orang tega menyampur apa? Anda melakukan nggak? Enggak, saya hanya memerahnya. Nyampurnya enggak. Bukan pelaku Pak. Jadi kesimpulannya Pak ya, Iya. ini online atau ini kan hanya cara. Jadi hati-hati terhadap online maksudnya Harus kan? lebih berhati-hati. Karena sebenarnya ini budaya lama Pak. Dulu di Arab itu, Iya ada. lama itu bangsawan Arab itu biasanya justru anaknya itu bukan ibunya yang menyusui. Tapi disusukan pada perempuan atau wanita-wanita yang ada di desa-desa. Karena itu Ibu susu tuh ada tuh ibu dulu susu tuh istilahnya. Itu disebutnya. karena diharapkan dia masih murni. Iya. Itu Tapi sudah kan terpikirkan sejak dari dulu bukan si susunya sudah diperah, dimasukkan ke dalam bentuk seperti itu, tapi memang dia disusui langsung. Jadi itu Pak ya. Iya. Tapi Jadi memang ya, walaupun sebenarnya- zaman sekarang juga lebih baik tahu gitu sumber ASINya dari mana, Iya, betul nggak? Itu lebih baik. Betul. Tapi yang jadi masalah kan kita tidak bisa tahu persis. Sebenarnya jangan menyalahkan ASI online-nya. Maksudnya saya itu adalah usaha dari si ibu untuk memberikan yang terbaik untuk si bayinya. Itu dulu yang diusahakan. Karena di sini ada yang namanya peran serta dari suaminya juga. Kalau ibunya stres, misalnya si bapaknya juga tidak turut serta dalam itu, nggak diperhatikan, itu biasanya air susunya bisa langsung Setuju. macet itu. Setuju Pak. Saya merasakan itu dulu. Air susu Bapak seret. Ih seret banget. Istrinya, bukan Istri bapaknya. saya. Jadi kesimpulannya Pak, sebenarnya ada dua kunci keberhasilan ASI online ini. Kunci apa aja Kuncinya apa itu? Dua Yang tuh satu- yang satu apa kuncinya? Harus ada ASI Iya benar. itu? Benar. yang dijual. Iya. Yang kedua harus ada sambungan internet. Benar. Online. Kan yang diomongin ini ASI onta. Online, Pak. Online, iya online ini ngaco, dia udah tahu udah pasti itu. Bapak dia ngaco diajak ngobrol. Awalnya dia bener Pak Jarwo. Pak, justru saya awalnya nggak bener loh tadi. Awalnya kamu bener. Ya udah deh, saya bener. Iya udah. Nih nanti kita akan berbicarakan mengenai gerakan peduli ASI. Nih Cipan salah satunya orang yang peduli dengan ASI. Setelah yang satu ini. Karena inflasi kemudian, kan, jadi ASI harus jadi 6 gitu bulan ya. gitu Iya naik. benernya kayak gitu. duit ya Pak ya. Iya. Dulu ASI eksklusif 4 bulan. Jadi anak pertama saya ASI eksklusifnya 4 bulan. Itu eksklusif tandanya nggak dapat asupan apapun Ya, selain selain ASI. hanya ASI saja. Yang kedua, tapi ASI terus, anak pertama saya sampai 1 tahun. Itu juga karena informasi-informasi yang didapat agak kurang. Jadi pemberian ASINya yang support juga nggak begitu banyak. Terus kalau begitu anak kedua dan anak ketiga kan udah banyak tuh komunitas-komunitas ibu yang mensupport ibu lain yang menyusui. Jadi anak kedua saya dan anak ketiga ASI eksklusifnya 6 bulan dan lanjut terus sampai 2 tahun. Terus- Kalau
kalau ASI online nih, ini sebenarnya jual dagangnya caranya gimana Pak? Karena Nah, kan kalau ASI itu kan kalau misalnya kita mendonorkan ASI, apalagi donor ASInya ke rumah sakit ya kan, udah jelas tuh sterilitasnya, udah gitu Ketahuan. wadahnya di mana, nyimpennya di mana, misalnya nyimpennya di kulkasnya bersih atau enggak, itu baru cara penyimpanan dan lain-lainnya. Suhunya kan harus dalam suhu tertentu ya. Benar. Nanti kalau misalnya ASI online, si kulkasnya nanti kalau mati lampu cair dibekuin lagi, kita nggak tahu. Saya boleh bicara Pak Boleh, ya? silakan. Baiklah, saya dari susunan survei keren ala Cak Lontong. Disingkat apa tuh? Susu kacang. Oh. Salam lembar. Cuma Ini singkatannya udah apa, nggak ASI, ibu-ibu pendukung tapi ASI? ibu-ibu pendukung ASI yang belum move on. Ini Ah. untuk mensupport para ibu-ibu yang lain. Singkatannya ini luar biasa, yaitu Busi Bemo Pak. Oh. Ibu-ibu pendukung ASI, Pendukung Busi, ASI. ya kan? Yang belum move on. Bemo belum move on Ah. gitu. Tapi walaupun kita udah nggak kasih ASI lagi, kita dukung para orang tua lain, ibu-ibu yang kasih ASI gitu Pak. Ini Busi itu kan salah satu part terpenting juga dalam kendaraan. Sementara Betul. Bemo itu kan kendaraan umum yang kayaknya klasik gitu ya Pak. Ini ya? masalah ASI apa Busi Bemo sih Pak? Bemo tuh kalau dilihat dari atas kayak sendal jepit jalan, Pak. Segitiga gitu, iya. Oh gitu ya? Iya, gimana Bapak kalau misalnya ada komunitas namanya Busi Bemo gitu, Bapak kira-kira mau masuk nggak? Gimana, Bapak? Saya sudah punya busi. Oh, tapi bukan busi Bemo kan? Bajai Pak. Gitu. Jadi, Silakan. Iya, buat saya sendiri tadi kan udah diungkapkan bahwa ASI itu banyak sekali kegunaannya. Tapi buat saya memberikan ASI itu wujud kepedulian pada dunia, Pak. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu ya. Iya, bentuk tanggung jawab dan bentuk kepedulian, bentuk kontribusi juga ibu pada dunia. Yang pertama pastinya pada bayinya. Iya. Pada bayinya, bayi itu simbol dari generasi masa depan. Iya. Masa yang akan datang. Jadi kalau kita kasih yang terbaik, asupan yang terbaik untuk generasi masa depan, minimal anak kita gitu ya. Itu pastinya kita juga berkontribusi kepada masa depan dunia. Apalagi para ibu yang ASInya mungkin lebih dari cukup gitu. Kembali lagi di Elsa mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai ASI, air susu ibu, dan di sini sudah ada Mona Ratuliu yang anaknya sudah 3 dan semuanya diberikan ASI eksklusif. Betul. Iya, saya mau dengar pengalamannya dong. Kok bisa sampai menyempatkan? Sementara kan Mona sendiri sibuk sebagai artis dengan kegiatan lain lah. Gimana Iya. cara membaginya? Sebenarnya saya di sini mewakili komunitas juga, Pak. Oh, silakan. Iya, Dari ini mana? komunitasnya mungkin komunitas baru karena saya memang menciptakan komunitas ini namanya nggak biasa supaya ibu-ibu jadi lebih ngeh gitu, lebih aware gitu ya. Ayah-ayah juga lebih aware. Ini nama komunitasnya adalah Ibu-ibu Pendukung ASI yang belum move on. Disingkat. Anak saya udah gede sih, yang pertama umur 12 tahun, yang terakhir masih 2,5 tahun sih. Cuma Ini singkatannya udah apa, nggak ASI, ibu-ibu pendukung tapi ASI? ibu-ibu pendukung ASI yang belum move on. Ini untuk mensupport para ibu-ibu yang lain. Singkatannya ini luar biasa, yaitu Busi Bemo Pak. Oh. Ibu-ibu pendukung ASI, Pendukung Busi, ASI. ya kan? Yang belum move on. Bemo belum move on gitu. Tapi walaupun kita udah nggak kasih ASI lagi, kita dukung para orang tua lain, ibu-ibu yang kasih ASI gitu Pak. Ini Busi itu kan salah satu part terpenting juga dalam kendaraan. Sementara Betul. Bemo itu kan kendaraan umum yang kayaknya klasik gitu ya Pak. Ini ya? masalah ASI apa Busi Bemo sih Pak? Bemo tuh kalau dilihat dari atas kayak sendal jepit. Menemukan payudara ibunya sendiri. Oh iya, saya tahu kalau itu. Jadi kalau ibu-ibu payudaranya hilang, Iya. bayinya aja yang suruh nyari. Gitu. Itu namanya inisiasi menyusu dini. Itu. Jadi ketika si lahir, itu langsung si anaknya disuruh disimpan, anaknya langsung nyari itu air susu ibu. Ternyata pas dilihat, pakai GPS dia. Dan pantesan cepet. Ya zaman canggih nggak gitu juga keles. Dan ketiga Pak, Anda tahu nggak harga ASI itu kalau kita hitung itu per liternya Per liternya berapa itu? dibandingkan dengan minyak, Iya. itu dia lebih mahal 262 kali 262 kali. daripada harga minyak. Harga minyak kan sekarang 7.800. Nah, itu ukuran negara tertentu, enggak ini secara internasional. Internasional. Karena kalau harga minyak internasional kan ukurannya per barrel. Per barel. 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 Internasional ini Pak, barel mah orang sini. Jadi per barrel. Oh.
Verbal. Iya. Yang keempat, Wow. Anda tahu nggak? 3/4 ibu itu memproduksi susu lebih kanan, yang kanan lebih banyak Lebih daripada banyak. yang kiri. Makanya Kenapa saya, sih? Masa sih? iya, Karena kidal kali. nggak ada kaitannya Pak, susu, maaf,